Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka wa farada 'alaina siyama li ajli taqwa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan ini, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmatnya, utamanya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, kemampuan, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kemampuan untuk menjalankan syariat Islam, yakni syam Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Hadirin wal hadirat, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap setiap kali Ramadan menyapa kepada kita semuanya, dari tahun ke tahun kita diberikan kesempatan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan, khususnya di tahun ini. Alhamdulillah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap setiap tahun Ramadan menyapa kita. Setiap tahun kita diberikan kesempatan bertemu kembali, bersua kembali dengan tamu yang paling agung, yakni syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Yakni berharap agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas dan tentunya puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas seperti apakah puasa yang berkualitas yang harus kita targetkan setiap kali kita menjalankan puasa Ramadan? Dan seperti apakah agar puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memberikan perubahan ke arah yang positif, memberikan energi yang positif dalam kehidupan kita semuanya. Di antaranya minimal ada 4 kategori kualitas puasa kita, ciri-ciri kualitas puasa kita, dan juga puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah puasa yang didasari dengan iman dan ihtisab, yakni puasa yang didasari keyakinan penuh kita, kepercayaan sepenuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perintah syariat puasa ini. Kemudian puasa yang didasari dengan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan puasa yang didasari oleh karena ikut-ikutan, oleh karena malu dengan temannya, ataupun didasari dengan dasar-dasar yang lain yang itu tidak menunjukkan, yakni dasar iman dan ihtisab. Oleh karena itu, puasa yang diterima, puasa yang berkualitas, tentunya puasa yang didasari dengan iman dan ihtisab yang akan mengantarkan kepada kita pengampunan dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dengan dasar iman dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian puasa yang berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah puasa yang tidak hanya sekedar, yakni mampu menahan lapar dan dahaga saja, namun juga puasa yang dibarengi dengan kemampuan kita untuk meninggalkan, yakni perbuatan-perbuatan maksiat, seperti berkata kotor, adu domba, bohong, ghibah,
memfitnah dan lain sebagainya. Ini harus betul-betul kita tinggalkan di saat kita berpuasa di bulan Ramadan ini, sehingga puasa yang kita lakukan tidak hanya mendapatkan yakni rasa lapar dan dahaga, namun lebih yakni kemampuan kita untuk dapat menunjukkan perilaku yang mulia, untuk menunjukkan akhlakul karimah di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana peringatan Rasulullah Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min syamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang menjalankan puasa namun tidak mendapatkan puasanya, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali rasa lapar dan dahaga. Kita tinggalkan perkataan-perkataan buruk. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Malam yada' qala zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi ayyati'a ta'amuhu wa syarabuhu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk dan melakukannya, maka Allah tidak butuh puasanya. Maka sekali lagi, puasa tidak hanya sekedar menahan rasa lapar dan dahaga, namun mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat yang dapat menghilangkan maupun mengurangi pahala puasa itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah ada konsistensi atau istiqomah amal baik. Selama bulan Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba. Mari kita meningkatkan amal baik kita. Apakah itu tilawah Al-Quran kita? Apakah itu sedekah kita? Apakah itu qiyamul lail kita? Apakah itu sholat tarawih kita, sholat witir kita, dan banyak-banyak amal ibadah yang lain, banyak amal-amal kebaikan yang lain yang kita tingkatkan di bulan Ramadan ini. Dan nanti pasca Ramadan kita mampu untuk mengistiqomahkan. Inilah puasa yang berkualitas. Inilah ciri-ciri puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, puasa yang berkualitas, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa yang mampu yakni kepada perubahan ke arah yang lebih baik kepribadian kita semuanya, soleh kepada Allah dan soleh kepada masyarakat maupun soleh kepada alam sekitar kita. Jadi tolak ukur puasa yang berkualitas, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membawa efek yang positif, membawa perubahan ke arah yang positif. Ada energi positif yang kita peroleh untuk kehidupan di masa yang akan datang. Inilah puasa yang berkualitas dan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa kita di tahun ini tergolong puasa yang berkualitas, yang mampu menguatkan iman kita, yang mampu membawa kepada energi yang positif ke arah perubahan hidup yang signifikan. Dari tahun ke tahun Ramadan menyapa kita, harus ada perubahan besar dalam diri kita, menyangkut kesolehan kita kepada Allah, kesolehan kita kepada manusia yang lain, kesolehan kita kepada alam sekitar. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.